Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami. Kita masih membahas HET dicabut, harga migor bikin resah. Masih ditemani Bu Ika Utami, Budianingsih SE selaku akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pengguna minyak goreng juga ya Bu ya. Jadi ini dampaknya sangat terasa langsung begitu ya bagi para pengguna minyak goreng setiap hari yang memasak untuk keluarga begitu. Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ikut di live chat Sultan TV. Yang pertama saya akan bacakan. Oke, menurut Ibu, apakah berapa nih harga minyak goreng terbaru saat ini dicabut? Lalu bagaimana prediksi Ibu kalau kita boleh menghitung-hitung menjelang Lebaran ini biasanya harga kebutuhan pokok juga ikut naik lagi. Apakah minyak goreng juga akan ikut naik lagi, Bu? Baik, terima kasih pemirsa untuk pertanyaannya. Sejauh ini berdasarkan pengalaman saya terakhir ya, memang membeli minyak goreng itu kemarin saya dapat harga 50.500. Nah, menjelang Ramadan ya seperti kita ketahui biasanya memang akan diikuti dengan kenaikan sembako ya, baik itu gula, minyak goreng, terigu, telur gitu ya. Kemungkinan naiknya mungkin kalau biasanya di Ramadan itu sekitar 10-15%. Nah, nanti akan naik kembali itu adalah di menjelang Idul Fitri, yaitu nanti kenaikannya bisa mencapai 25% dari harga saat ini. Gitu. Tapi kita berharap saja semoga memang belum kenaikan itu terjadi, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah konkret yang memang mencegah hal tersebut terjadi. Baik, sekarang saja sudah mahal, apalagi nanti kalau naik kembali begitu ya Bu, ini semakin mahal. Betul, nanti nggak jadi baju lebaran ya. Tidak jadi, iya karena alokasi dananya ini ke minyak goreng dan lain-lain. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Pembicaraan ini sudah bergulir soal kenaikan minyak goreng dan menjadi bahan obrolan banyak pihak. Sementara pihak Kementerian Perdagangan baru akan menyelidiki seluruh temuan kasus dugaan penimbunan minyak goreng. Bagaimana komentar Ibu? Iya, sebenarnya ini kalau boleh dibilang kementerian ini tertinggal beberapa langkah karena beberapa pihak sudah mengklaim dari KPPU ya, untuk Komisi Persaingan Usaha itu mereka sudah mengklaim bahwa terjadi sebuah mungkin boleh dibilang semacam persekongkolan ya. Jadi yang tadinya pasarnya adalah pasar persaingan sempurna ini berubah menjadi persaingan oligopoli, di mana minyak goreng ini dikuasai hanya oleh 4 atau 5 perusahaan besar gitu, dan mereka saling membagi pasarnya begitu, sehingga sama sekali tidak ada persaingan. Maka yang terjadi kan sekarang harganya ya, kalau yang ini naik ya semua naik begitu kan. Kita sebagai masyarakat tidak memiliki choice, tidak memiliki pilihan untuk mengambil alternatif mana harga yang lebih rendah tadi, karena memang pasarnya sekarang minyak goreng ini sudah bergeser ke oligopoli begitu. Nah, bahkan kemarin juga dalam rapat di DPR juga sempat disinggung kan bahwa mafianya ini sudah ada begitu kan, mafianya sudah ada. Dari pihak kementerian mungkin lebih cenderung mengedepankan kehati-hatian ya, prinsip kehati-hatian untuk melakukan pengungkapan atas dugaan adanya mafia dalam hal permasalahan minyak goreng ini gitu. Padahal banyak pihak yang memang sudah mengklaim bahwa ini masalahnya memang sudah ada di pihak produsen dan juga pemegang distributor dari minyak goreng itu sendiri, sehingga menyebabkan minyak goreng ini menjadi langka dan juga mahal di pasaran dalam negeri. Oke, baik. Seperti komentar pemirsa kita Bu, ini pas mahal ada, pas murah menghilang katanya ya. Ini fenomena minyak goreng. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Lalu menurut Ibu Ika sendiri, kebijakan apa yang kemudian harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng? Baik, menurut saya ada beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah.
saya rasa pemerintah perlu kembali untuk uh, menetapkan kembali berapa harga eceran tertinggi dari minyak goreng. Mengingat untuk mencegah bertambahnya angka inflasi Indonesia menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri gitu ya. Mungkin itu langkah solusi yang paling tercepat saat ini. Nah, untuk langkah-langkah ke depan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini perlu lebih perlu lebih mengeluarkan taringnya gitu ya, terutama untuk produsen-produsen minyak goreng, di mana pemerintah ini kan memiliki kuasa untuk memberikan izin usaha dari minyak sawit itu sendiri gitu, sehingga mungkin pemerintah perlu memberikan teguran ya, memberikan teguran berupa adanya aturan mengenai hak guna usaha dari lahan sawit, gitu. Kemudian DMO mungkin perlu dikaji kembali ya untuk domestic market obligation dan juga domestic price obligation-nya gitu. Karena ini kan merupakan kembali ya, ini merupakan kebutuhan pokok yang memang sudah dijamin oleh undang-undang bahwa itu harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Tidak hanya untuk kesejahteraan beberapa orang yang memang memiliki kuasa atas minyak sawit tersebut gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Menurut pengamatan Ibu sendiri ketika harga minyak goreng melejit cukup tinggi pada minyak goreng kemasan, apakah kemudian para ibu ini banyak juga Bu yang beralih untuk menggunakan minyak goreng curah? Sejauh pengamatan saya, karena sekarang kan semua sudah melek intelektualis ini ya, boleh dibilang sudah lebih maju lah ya. Bahkan mungkin kalau misalnya maaf secara kasar, misalnya saya katakan orang miskin ditawari minyak curah, mungkin dia juga akan berpikir, kok saya ditawari minyak yang jelek begitu ya. Jadi ya sekarang kan yang terdekat itu kita ke minimarket, ke warung terdekat juga yang dijual berupa minyak kemasan gitu, bukan minyak curah gitu. Sehingga saya rasa sih, misalnya ada 10 orang kemudian ditanya mau nggak dengan harga yang murah, udah belinya minyak curah aja, kayaknya mungkin masih berpikir 2 kali gitu kan. Karena kita ketahui bersama bagaimana bedanya produksi minyak curah dengan produksi minyak kemasan itu kan, yang ini berapa kali pengolahan, yang ini berapa kali pengolahan. Ya tentunya masyarakat itu sendiri akan berpikir ulang gitu kan. Oke, jadi sejauh pengamatan sih ini masih tidak kemudian menjadi tinggi ya Bu? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Pertanyaan terakhir, saat ini pemerintah sudah menyambut kebijakan HET. Menurut Ibu sendiri, apakah mungkin pemerintah bisa kembali menerapkan kebijakan HET nantinya? Mungkin saja Mbak, mungkin saja, karena yang tadinya kementerian menyebutkan subsidi dari HET ini kan akan diberikan selama 6 bulan, buktinya baru berjalan beberapa bulan sudah dicabut gitu. Artinya memang mungkin saja terjadi nanti pemerintah akan kembali menetapkan HET dari minyak goreng itu sendiri. Kita sambil menunggu, sambil berharap yang terbaik, pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk masyarakat Indonesia. Oke, kebijakannya harus lebih konkret lagi, kemudian juga lebih harus mengeluarkan taringnya begitu ya Bu ya, untuk kemudian membereskan permasalahan minyak goreng. Oke, terima kasih banyak Ibu Ika Utami Widianingsih yang sudah membersamai kita di pagi hari ini Bu, dengan pembahasan kita yang sangat menarik, yang juga ini menjadi keresahan semua masyarakat ya Bu ya, tidak hanya para ibu tentunya, tapi juga seluruh masyarakat yang kemudian menikmati panganan yang digoreng. Terakhir Ibu, apa yang ingin disampaikan melalui pembicaraan tema kita hari ini, silakan. Baik, mungkin saya berbicara di sini mungkin karena saya juga selaku ibu rumah tangga ya, jadi mungkin saya lebih kepada menghimbau jangan panik di tengah situasi naiknya harga minyak goreng ini, kita hadapi dengan lebih bijak. Jadi
maksimalkan penggunaan pendapatan dari keluarga kita itu untuk hal-hal yang sekiranya memang memiliki prioritas tinggi terlebih dahulu. Uh, Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga ya perlu mencari solusi-solusi terbaik bagaimana melakukan meal plan ya, perencanaan mengenai menu-menu harian supaya kita bisa memberikan solusi setidaknya untuk ketahanan keluarga kita sendiri. Oke. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, ini tidak melakukan panik buying, kemudian ketika ada minyak goreng lalu memborong gitu, jangan juga sampai begitu ya Bu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ika Utami Widyaningsih SE akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan juga pengamat ekonomi kita di hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa sambung lagi Bu dengan tema-tema menarik lainnya bersama dengan Sultan TV. Sekali lagi terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu dan juga selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Dea dan juga pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa. Besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama, jam 9 pagi dalam Talk Show Bincang hari ini, tentunya dengan tema-tema menarik pembahasan lainnya. Akhir kata saya Dea Lintaungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.